Berikut adalah pertemuan kita untuk menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan untuk minggu depan. Ya, jadi 3 minggu ke depan akan dilakukan debat antar kelompok eh, kecil di dalam kelompok CD ini. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana aturan dan tata tertib dan bagaimana pelaksanaannya. Untuk topiknya sudah dibagikan dan juga sudah dipilih di loading untuk setiap anggota untuk kelompok kecilnya. Yes. Misi, misi, kenalan, itu modulnya. Ini adalah teknis kelompok. Jadi kita pada debat ini akan membahas berbagai macam kasus dan dilema etik. Jadi adik-adik dalam kelompok CD ini akan dibagi dalam 6 kelompok kecil. Ini sudah dibagikan oleh Dr. Mutiara. Silakan dicek di Google Classroom-nya adik-adik berada di kelompok mana. Apakah C1, C2, C3, atau D1, D2, dan D3. Oke, dalam setiap kelompok itu akan mendapatkan ada sisi kontranya, ada sisi pro-nya. Jadi adik-adik nanti akan em, memilih kasus pro dan kasus kontra berdasarkan loading. Jadi kami menyiapkan eh, tiga, 6 kasus etik per kelompoknya. Ya, 6 kasus etik ini salah ini 6 kasus etik per kelompoknya kan versus ya. Jadi bagi 6 ada tiga, tiga kelompok pro, 3 kelompok kontra dan sebaliknya. Setiap kasus ada tim pro dan tim kontranya. Adik-adik diberikan waktu 1 minggu ini, Rabu depan kita sudah mulai pelaksanaan kegiatan. Oleh karena itu memang terpaksa saya berikan secara online kegiatan ini agar adik-adik memiliki cukup waktu untuk mencari berbagai referensi dan juga eh, berbagi peran dengan teman-temannya karena saya yakin setiap kelompok itu isinya bukan 1 atau 2 orang saja, tapi mungkin ada 10, 9 orang setiap kelompoknya. Jadi setiap anggota kelompok harus berpartisipasi sehingga kelompoknya itu sukses dalam mempresentasikan dan memberikan argumen pada saat debat nantinya. Jadi bukan hanya ini ya debat kusir tanpa referensi. Jadi tapi adik-adik memberikan referensinya baik itu dalam bentuk dalam sisi agamanya, dalam sisi hukumnya, undang-undang ataupun dalam sisi etiknya. Silakan dibagi-bagi tugasnya. Jadi pada minggu berikutnya, minggu depan ya, pada saat pelaksanaan itu kita tinggal meloting. Adik-adik belum tahu kan yang apa yang tampil besok ini kelompok mana? Apa kelompok C1 dengan C2, C3 dengan belum ada. Nanti akan kita loting penampilan di minggu berikutnya, minggu satu lagi dan 2 minggu ke depannya. Ya. Jadi ini teknisnya, jadi akan dibuka oleh moderator. Moderatornya itu dosen, kami tim modul yang akan membukanya dan memperkenalkan tema debatnya apa. Jadi sebelumnya itu kan kita loting ya siapa yang tampil gitu di minggu ini. Misalnya kelompok C1 versus kelompok C3 dengan tema pro-nya, tema pertama adalah aborsi. C1 sebagai kelompok yang pro, C2 sebagai kelompok yang kontra. Selesai sesi 1, kita lanjutkan dengan sesi 2. Sesi 2-nya mengenai bank sperma. C1 tadi yang sudah pro, dia akan berubah peran menjadi tim kontra. Begitu juga dengan eh, C2 tadi. Di bank sperma dia menjadi pro, tim pro gitu ya. Jadi kita selesaikan dulu per sesi itu, sesi pertama, sesi topik yang pertama. Jadi kelompok pro itu akan mempresentasikan argumen awalnya. Nanti skenario akan dibagikan di grup, adik-adik lihat adik-adik kelompok yang mana, kasusnya apa. Silahkan lihat betul kasusnya apa, kemudian buatlah argumen yang akan dibacakan nantinya sebelum kita debat. Jadi adik-adik mempresentasikan argumen dulu selama 5 menit untuk tim pro, kemudian diberikan juga kesempatan kepada tim kontra. Kenapa dia kontra dengan kasus ini gitu. Nah, silakan ada tambahkan bagi referensinya. Selesai sesi presentasi tadi,
baru kita masuk ke sesi debatnya. Nah, nanti akan silakanlah adik-adik pertukaran argumen, sanggahan, atau klarifikasi antar kelompok. Di debat ini saya tekankan lagi ini bukan debat benar-benaran atau debat kusir yang penting suara paling keras adalah yang paling menang, bukan seperti itu ya. Tapi debat kita itu based onnya apa ya, berdasarkan referensi yang dibaca itu dari mana gitu. Karena bagaimanapun juga bicara etik ini ya kita nggak bisa melihat dari satu sisi saja, pasti kita melihat dari berbagai sisi, banyak point of view-nya. Yang seperti kita bahas di kuliah-kuliah sebelumnya ya. Point of view setiap kasus itu banyak, gitu. Jadi makanya sebagai seorang dokter kami di sini melatih adik-adik untuk belajar memberikan argumen dengan bahasa yang baik, sopan, tutur kata yang jelas tentunya, dan berdasarkan referensi, bukan hanya rasanya nggak seperti itu ya, tapi berdasarkan referensi. Setelah selesai 15 menit masing-masing, tidak ada lagi poin yang akan didebatkan, maka closing statement. Kelompok pro menyampaikan pernyataan penutup sekitar 2,5 menit, begitu juga dengan kelompok kontra. Silakan dibuat kesimpulannya masing-masing di kelompok tersebut ya. Setelah selesai itu, setelah closing statement kita masuk ke tema yang kedua. Jadi masih kelompok itu juga yang tampil. Jadi kita tidak ada pergantian pemain di hari debat itu gitu. Jadi setelah dipilih mereka akan berperan di topik satu baik sebagai pro, kemudian di topik yang kedua sebagai kelompok kontra. Jadi silakan disiapkan. Walaupun ada 6 kelompok, otomatis kan 2 kelompok yang maju ya pasangannya, berikutnya kelompok yang lain kan kita nggak tahu siapa yang muncul. Tujuannya agar adalah adik-adik sama-sama mempersiapkan diri. Jadi siapapun yang nanti terpilih untuk menjadi tim debat pertama pada minggu berikutnya, adik-adik sudah siap ya, tidak ada alasan ya untuk tidak siap. Oke, itu teknisnya. Sekarang aturan debatnya. Jadi adik-adik, walaupun ini debat, tapi argumen yang disampaikan itu harus berdasarkan referensi ilmiah, etik, agama, atau hukum. Saya sudah mencari-cari juga referensi untuk topik kita ini, khususnya di modul kontemporer ini banyak kok dibahas di artikel-artikel, baik itu dari apa dari Fakultas Kesehatan atau Fakultas Hukum atau Fakultas Fikih gitu. Jadi adik-adik bisa melihat dari berbagai sudut tersebut. Ya, argumen utama yang disampaikan pada saat penyampaian sesi pembuka tadi ya, masing-masing kelompok yang 5 menit tadi, adik-adik minimal itu ada 3 sampai 5 poin yang disampaikan. Lalu data pendukungnya itu lihat apakah dari literatur, studi kasus, prinsip bioetik, atau fatwa, regulasi, atau kalau misalnya di etik kan juga banyak ya, Sumpah Dokter, Kodeki, masukkan semua. Nah, prinsip bioetika yang digunakan referensi hukum atau regulasi yang mendukung, referensi agama atau sosial yang relevan. Bagaimana sih hukum positif kita di sini, bagaimana budaya kita, sosial kita seperti apa, itu juga bisa adik-adik sampaikan. Antisipasi terhadap argumen lawan. Jadi, kemudian kesimpulan. Jadi adik-adik dari 9 atau sampai 12 orang satu kelompok itu semuanya berperan. Mungkin yang menyampaikan juru bicaranya cukup 2 atau 3 orang saja di depan, yang di belakang itu siapkan bagaimana cara membalas argumen lawan gitu. Mungkin yang kalau yang di depan itu dia sudah lupa gitu apa tadi yang disampaikan lawan, bagaimana cara dia membalikkan argumen yang sudah disampaikan oleh lawan. Maka yang berperan di sana adalah teman-teman timnya, bukan melongo aja kan yang tampil di depan, berperan ya. Ya, komunikasi yang disampaikan harus santun, fokus pada argumen tanpa menyerang personal. Ya, tidak boleh menyerang personal. Kita menyerang isi debatnya, isi argumennya, bukan personalnya. Kamu aja belum baik, kamu ya nggak boleh seperti itu ya. Kita tidak bicara personal, tapi kita bicara dengan isi pernyataannya seperti apa. Ya, nanti waktu akan kami atur karena kita apa harus menyusun kursi dulu, kemudian apa layoutnya juga harus diatur gitu ya untuk debat itu.
Makanya kita butuh waktu dan waktu kita kan cuma 100 menit. Makanya harus diatur sedemikian rupa sehingga kegiatan ini berjalan dengan baik. Akan dinilai ya, secara umum akan dinilai penilaian debat itu kualitas argumennya seperti apa. Kalau misalnya diminta 3 sampai 5 poin yang disampaikan cuma 1 poin, tapi kurang ya bobotnya. Kemudian relevansi data dan juga sumbernya. Apakah hanya berdasarkan eh, etik saja, tapi dia tidak melihat dari hukum ataupun agama. Lihat ya dari berbagai sisi. Bahkan pun, kalaupun ada kan dari sisi agama kan kita juga sampaikan ya di kuliah ya bahwa agama kita memang mayoritas Muslim gitu. Tapi kalau misalnya Dede mau melihat dari sisi agama lain, kalau ada referensinya silakan saja. Ya, karena kan nanti kita sebagai dokter kita tidak akan memilih pasien kita nanti dari ras mana, dari agama mana gitu. Kemudian etika berkomunikasinya juga akan dinilai respek, sopan santun, kemampuan menjawab pertanyaan dan cara membuat kesimpulan yang logis dan kritis. Dan keaktifan setiap anggota di kelompok itu juga dinilai. Jadi kalau misalnya cuma diam-diam saja, cuma untuk menambah absen saja, tentu nilainya tidak akan sebanyak atau sebaik yang aktif di proses pembelajaran ini. Jadi ini proses pembelajaran ya di debat ini. Ini nanti ini sudah dibagi ya berapa untuk kelompok adik-adik sudah ada apa sudah ada topiknya. Ada penyimpangan seksual, bank sperma, aborsi, operasi selaput darah, imunisasi, vaksin, apa lagi nih? Ya, seperti itu. Nanti disampaikan juga di grup adik-adik dapat dapat bagian yang mana. Oke, mungkin demikian saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan, kita bisa diskusi di Google Classroom atau boleh WA saya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.